Proyek P5. Proyek P5 di SD Bakti dilakukan mulai tahun ini, di mana kami memulai dari siswa kelas 1 dan siswa kelas 4. Alhamdulillah proyek telah berjalan, di mana proyek pada waktu tahun ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan Ananda, juga menumbuh kembangkan karakter-karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Banyak dimiliki peserta didik potensi-potensi yang bisa ditumbuh kembangkan seperti karakter mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bahkan jiwa kewirausahaan. Sudah terbukti dengan baik bahwa SD Bakti mampu mengembangkan peserta didiknya, menumbuh kembangkan karakter peserta didiknya, sehingga peserta didik dapat tergali semua macam potensi yang dimilikinya. Program P5 selain menumbuh kembangkan karakter, juga melatih skill yang dimiliki oleh peserta didik, di mana skill ataupun keterampilan yang dimiliki dapat terasah dengan baik selama kegiatan proyek berlangsung. Semoga dengan adanya kegiatan P5 dengan dilakukan menumbuh kembangkan dari karakter-karakter, mengasah keterampilan, sehingga terciptalah peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berkarakter, berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan juga memiliki skill kemampuan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Saatnya meraih mimpi.
dari tim organik pertanian. Saya membuat pot dari galon bekas dan pupuk kompos dari daun kering. Saya senang sekali mengikuti proyek ini karena saya bisa belajar sambil bermain, terutama belajar berwirausaha. Terima kasih, dadah. Hai, saya Kimi. Saya ingin menjelaskan keseruan proyek makanan dan minuman. Di sana kita bisa belajar caranya jualan dan kita juga bisa belajar cara memasak. Pokoknya seru sekali. Saya memasak pecel dan saya juga membuat minuman es kacang hijau. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia dari tim aksesoris. Di tim aksesoris kita membuat berbagai macam produk aksesoris. Contohnya adalah konektor masker, gantungan kunci pin, gantungan kunci tinta timbul, gelas, dan bandol. Saya sangat senang karena bisa membuat produk aksesoris dengan hasil yang bagus. Dan saya sangat senang karena sebelumnya saya tidak mengetahui gimana cara membuat aksesoris, dan sekarang
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya from 1B, kelas Dewa Dewi. Aku sangat senang belajar proyek pertamaku adalah menari sajojo, salah satu tarian dari Papua. Di proyek ini aku jadi tahu bahwa Indonesia itu punya banyak tarian dan aku jadi bisa menari sajojo. Aku juga tahu pakaian adatnya. Aku pun bisa buat nakrumbai, kalung dari tali dan ikat kaki yang kupakai acara puncak proyek. Kalau teman-teman Dewiku jadi bisa menari lenso, tarian dari Maluku. Belajarnya jadi seru banget. Proyek pertamaku sangat mengesankan. Apa nih Aira? Disebut apa? Halo, namaku Alia. Dan aku Aira. Kami dari kelompok Daur Ulang ingin menceritakan tentang kesan kami di kelas Daur Ulang. Pasti seru kan Aira ya? Di kelas kita juga kita membuat pot bunga matahari, maracas, dan juga wadah hias serbaguna loh teman-teman. Menarik banget kan? Oh iya, kita punya kesan juga nih. Kesan kita tuh kita bisa main bareng teman-teman yang belum pernah kita main bareng ya. Bisa belajar bersosialisasi, belajar kewirausahaan, belajar apa lagi ya Aira? Oh iya, belajar kreatif ya Aira? Iya, kita juga ada pesan nih yang terinspirasi dari guru kita. Jadi pesan kita itu kita bisa gak boleh putus asa. Kalau kamu putus asa pasti kamu gak bisa mendapat apa-apa atau gak bisa mendapatkan hasil. Tapi kalau misalkan kamu berjuang terus pasti kamu akan mendapatkan hasil ya. Dan jangan khawatir, kita pasti juga pernah berputus asa dan kita juga banyak gagal. Kita sering gagal loh teman-teman saat membuat sesuatu di proyek kami. Iya, banyak banget kita gagalnya. Oke, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Halo, perkenalkan nama aku Aditya. Aku dari kelas 1A dan aku sangat senang sekali perasaanku pas di acara kemarin karena semua kelas 1A itu tariannya itu bagus dan aku menghias selendang, topi dari bulu dan tongkat. Aku juga menari apel-apel pisang yang kuhafalin juga. Masya Allah, tariannya itu pindang dari Sumatera Barat dan tarian cewek dari apel-apel pisang dari Kalimantan Selatan. Dan aku juga sangat senang sekali karena semuanya itu akan di acara kemarin itu aku sangat senang dan aku juga membuat kostum yang aku bikin dari karyaku dan aku juga sangat senang sekali pas di acara kemarin. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mengajarkan kami dan Bapak Ibu Guru harus sehat selalu ya dan sukses untuk SD Bakti. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Manusia yang cerdas berbudi berdasar Pancasila, tekad membaca membina bangsa tak kenal. Assalamualaikum, saya Citra, orang tua dari Aura Galeri Cemara kelas 4BL. Belajar berbagai karakteristik lingkungan dengan semangat partisipatif dan kemudian menerjemahkan nilai-nilai Pancasila secara luas. Saya pikir itu yang diharapkan dari program atau kurikulum Kampus Merdeka yang dilaksanakan melalui proyek P5. SD Bakti dengan cepat beradaptasi, mendesain programnya, mentor kemudian mengeksekusi dengan cara yang relevan untuk anak-anak dan para siswa juga bisa antusias
terlibat, partisipatif, karena anak-anak sekarang selalu lebih pengen terlibat dibanding diberikan pelajaran satu arah. Di saat sekolah sudah mengupayakan, siswa juga sudah terbangun antusiasmenya, saya pikir orang tua tinggal memberikan dukungan sesuai dengan porsi yang diharapkan. Semoga seterusnya antara pihak sekolah, siswa maupun kami sebagai orang tua bisa terus bersinergi dan terus lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Angga Dewi, orang tua dari Alkafi Bumi Respati kelas 1B, sekolah di SD YKKP Bakti. Orang tua dari Kalista, alumni SD YKKP yang baru lulus tahun kemarin. Saat ini sudah SMP kelas 1. Saya ingin memberikan kesan terhadap kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka, di mana salah satunya ada pelaksanaan program P5, Proyek Pengenalan Profil Pancasila. Jadi kemarin 1 bulan yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa selama 1 bulan anak saya Bumi itu tidak membawa buku matematika, PPKN dan lain sebagainya, melakukan praktek-praktek yang dilaksanakan di sekolah gitu. Selalu bertanya ke saya, "Bunda, besok ada ulangan apa enggak?" gitu. Ketika saya menjawab enggak ada ulangan, Nak, dia tuh bahagia banget. Nah, ketika dia bahagia, saya juga bahagia. Kenapa? Karena di SD Bakti itu sendiri, kalau nggak salah setiap 2 minggu dia tuh ulangan murid-murid. Setiap 2 minggu ulangan, per 2 minggu mereka ada ulangan, terus ada mid test 3 bulan sekali, lalu di 6 bulan sekali UAS gitu. Dan saya melihat itu padat gitu, tapi selama anak-anak menjalaninya happy, saya nggak masalah gitu. Pas kemarin saya mendapat kabar bahwa selama 1 bulan full anak-anak melakukan proyek latihan selama 1 bulan itu untuk acara di awal Oktober kemarin yang sudah berlangsung. Itu saya menyambutnya secara senang, bahagia gitu. Karena dari informasi yang saya terima dan laporan dari wali kelasnya Bumi, setiap hari ada laporan bahwa hari ini anak-anak latihan menari. Lalu kemudian anak-anak kebesokannya mempersiapkan pernak-pernik untuk dipakai nanti ketika acara di awal Oktober, acara puncaknya program P5 tersebut. Di situ saya melihat gitu, anak-anak ketika latihan menari itu mereka secara tidak langsung mereka mau nggak mau mereka harus bekerja sama dengan tim, dan mereka harus di situ juga pasti ada aktivitas-aktivitas yang membuat mereka saling tolong menolong. Terus udah gitu harus kompak sesuai ritme tarian, dan di situ merupakan kegiatan keadaan yang mau nggak mau mereka hadapi lumayan di dalam kurun waktu yang rutin selama 1 bulan. Itu akan lebih mengena di mereka gitu, akan mendarah daging di mereka gitu. Dan nilai-nilai tersebut kan kerjasama, terus udah gitu tolong menolong, itu merupakan pengamalan-pengamalan yang diajarkan di dalam Pancasila gitu. Selama ini untuk pengamalan Pancasila itu kan hanya teori. Dan untuk P5 ini saya melihat dari namanya aja project gitu, jadi anak-anak secara langsung mempraktekkan. Jadi itu yang tadi saya bilang, mereka akan lebih ngena sih, lebih mendarah daging. Mereka jadi mengerti apa itu Bhinneka Tunggal Ika dengan tarian-tarian yang berbeda satu sama lain. Di satu kelas itu aja 1B itu putra mendapatkan tari jaranan, sedangkan putrinya mendapatkan tarian dari Makassar gitu. Itu kan udah perbedaan. Dan ketika di proyek utamanya itu dari kelas-kelas lain juga ada yang dari Bali menggunakan pakaian Bali dan tariannya, ada yang dari Papua menggunakan pakaian Papua dan tariannya, dan bahkan ada yang dari NTB gitu. Itu mereka melihat secara langsung perbedaan-perbedaan itu tanpa harus pergi ke kota-kota daerah-daerah tersebut gitu. Pasti secara kognitif mereka, ternyata memang Indonesia tuh banyak budayanya. Bahkan anak saya sangat senang menyambutnya ketika persiapan acara puncak kemarin. Anak-anak juga dituntut untuk menyiapkan properti-properti yang akan mereka pakai di acara puncak, seperti ikat pinggang, kerincingan,
itu mereka siapin sendiri. Secara nggak langsung mereka ditantang untuk berkreativitas gitu. Contohnya anak saya, "Bunda, ini aku udah bikin gesper, tapi ini aku lem doang di sekolah. Aku takutnya nanti copot," kayak gitu kan. "Tolong Bunda strapless atau jahit aja." Nah, pikiran tersebut kan adalah kreativitas yang muncul dari si anak tersebut gitu. Dia kelas 1 SD tapi sudah berpikir, "Oh, nih gimana ya caranya nanti pas aku pentas, ikat pinggangku ini nggak copot, terus sama kerincinganku ini nggak copot." Yaitu solusinya ya di strapless. Dia ngasih solusi ke saya gitu. Nah, itu kan berarti dia secara nggak langsung terpancing untuk berpikir kreativitas. Nah, kreativitas itu yang juga menumbuhkan untuk modal anak-anak tersebut menjadi seorang entrepreneur. Kemarin saya juga ngelihat di papan panggungnya itu juga memupuk pelajar SD Bakti supaya cikal bakal menjadi seorang entrepreneur gitu. Nah, itu saya sebagai orang tua sangat menyambut dengan bahagia. Makanya harapan saya untuk program ini, proyek ini, kurikulum ini mohon diusahakan untuk terus dipupuk supaya anak-anak nggak hanya materi aja, tapi mereka juga diimbangi dengan proyek-proyek praktek-praktek langsung gitu. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan kesan-kesan saya terhadap SD Bakti. Sejauh ini saya senang anak saya sekolah di SD Bakti. Kenapa? Karena anak saya yang pertama yang saat ini sudah lulus udah lulus SD dan sekarang kelas 1 SMP, dia mengetahui gitu mana yang baik dan buruk untuk dia gitu. Meskipun masih saya harus terus bimbing karena masih usia masih muda, tapi ketika ada pengaruh-pengaruh buruk dari luar, ketika ada perkataan yang tidak sopan dari luar, anak saya Kalista bisa memfilter mana yang baik untuk dia, mana yang tidak. Jika dia tidak baik ya dia nggak ngikutin gitu. Jadi sudah dibekali anak saya dari SD Bakti untuk budi pekerti yang seperti itu gitu. Dan awalnya saya dulu masukin anak-anak saya di SD Bakti, saya mendapatkan kesan yang sangat baik dari peserta didik di SD Bakti. Saya melihat beberapa anak melewati orang yang lebih tua, guru-guru, mereka selalu salim atau cium tangan. Itu merupakan pencerminan budaya bangsa Indonesia yang kalau kita lihat di luar-luar kan nggak ada ya cium tangan. Nah, tapi di SD Bakti itu masih mengedepankan itu. Cuman kalau pas corona ini kan tidak ada berjabat tangan. Waktu itu belum ada corona, makanya dari situ wah ini SD Bakti sepertinya memang sangat memupuk, mendidik anak-anak untuk berbudi pekerti yang sopan, menghormati orang yang lebih tua gitu. Makanya saat itu saya yakin anak-anak saya masukin SD Bakti supaya berbudi pekerti yang santun gitu. Alhamdulillah anak saya Kalista meskipun banyak pengaruh-pengaruh yang buruk tidak pengaruh ke dirinya, dan saya berharap anak saya yang kedua Bumi ini saya tidak mengekangnya. Misalnya ada pengaruh-pengaruh yang buruk dari luar, harapan saya dia bisa nyaring, bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Ya, terima kasih. Itu kesan saya terhadap SD Bakti dan juga program kurikulum Merdeka yang baru ini dipraktekkan. Semoga segala hal yang baik bisa dilanjutkan dan dimaksimalkan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.